Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitra Wahyu Alfiani dengan NIM Akhir 571 dari Program Studi Manajemen Keuangan 2023M, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tata cara pengurusan izin usaha perseroan terbatas atau PT, mulai dari pengertian, jenis perizinan, dokumen yang diperlukan, hingga tahapan pengurusannya. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya, tata cara pengurusan izin usaha perseroan terbatas atau PT seperti apa? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Izin usaha adalah izin resmi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal sesuai peraturan yang berlaku. Izin usaha bertujuan untuk memberikan legalitas, perlindungan hukum, serta mempermudah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. PT memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik. Ciri-ciri PT: berstatus badan hukum, modal berupa saham, memiliki direksi dan komisaris, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor, dan dapat bekerja sama dengan banyak pihak. Izin usaha memiliki peran penting bagi perseroan terbatas atau PT karena menjadi bukti bahwa perusahaan telah beroperasi secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya izin usaha, perusahaan akan lebih dipercaya oleh konsumen, investor, maupun pihak lain dalam menjalin kerjasama bisnis. Selain itu, legalitas usaha juga membantu perusahaan memperoleh perlindungan hukum, mempermudah pengajuan modal atau pinjaman, serta mendukung perkembangan usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Jenis izin usaha PT. Yang pertama ada akte pendirian PT, yang kedua pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiga NPWP perusahaan, lalu ada NIB nomor induk berusaha, dan sertifikasi standar atau izin usaha, dan yang terakhir izin khusus. Selanjutnya ada dokumen yang diperlukan. Yang pertama KTP pendiri, yang kedua NPWP pendiri, yang ketiga nama perusahaan, lalu yang keempat alamat perusahaan, yang kelima nomor HP dan email aktif, lalu bidang usaha perusahaan, modal usaha, dan yang terakhir data direksi dan komisaris. Tahapan pengurusan izin usaha PT. Yang pertama, menentukan nama dan bidang usaha. Yang kedua, membuat akte pendirian PT. Yang ketiga, pengesahan badan hukum. Yang keempat, mengurus NPWP perusahaan. Yang kelima, membuat akun OSS. Lalu yang keenam, mengurus NIB. Dan yang terakhir, mengurus izin tambahan. Contoh kasus sederhana, 2 orang mahasiswa mendirikan usaha jasa desain grafis dan percetakan dengan nama PT Kreatif Digital Indonesia. Pada awalnya, usaha tersebut hanya melayani desain poster dan banner untuk kebutuhan sekolah maupun UMKM di sekitar lingkungan mereka. Agar usaha dapat berkembang dan dipercaya oleh pelanggan, mereka memutuskan mendirikan usaha dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nama perusahaan dan bidang usaha, kemudian membuat akte pendirian melalui notaris. Setelah itu, perusahaan memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, mengurus NPWP perusahaan, serta membuat NIB melalui sistem OSS. Setelah memiliki legalitas resmi, perusahaan menjadi lebih mudah menjalin kerjasama dengan klien dan perusahaan lain. Selain itu, pelanggan merasa lebih percaya karena usaha telah memiliki izin resmi dan perlindungan hukum yang jelas. Untuk slide terakhir, ada manfaat legalitas hukum. Yang pertama, perusahaan memiliki perlindungan hukum.
Yang kedua, meningkatkan profesionalisme perusahaan. Lalu yang ketiga, mempermudah kerja sama bisnis. Dan yang keempat, mudah memperoleh modal atau investor. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan yang keenam, mendukung pengembangan usaha jangka panjang. Lalu untuk yang terakhir, mempermudah mengikuti tender atau proyek resmi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara pengurusan izin usaha perseroan terbatas atau PT. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya perizinan usaha serta proses pengurusannya, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.